Kali ini mari kita belajar cara membuat peta menggunakan software QGIS. Oke, kita masuk dulu. Nah, dari data-data yang telah disiapkan, silakan masuk ke bagian research. Nah, lalu kita ke vektor, klik titik 3 di sini, lalu masukkan data yang telah kalian ambil dari Global Mapper ya. Nah, ini kan ada beberapa data, kita masukkan menggunakan tipe yang SHP, lalu di add. Lalu silang, klik lagi. Nah, ini cara gampangnya sebenarnya kayak gini ya. Masukkan, karena ada dua. Nah, gini ya, kalau udah ke add semua. Oke. Ini kalau kalian mau ubah warna tinggal klik kanan lalu style ya. Cara cepat. Nah, ini dikasih hitam. Untuk yang intervalnya kita kasih abu-abu aja ya. Biar agak beda. Nah, ini untuk memunculkan labels. Lalu untuk mengaturnya kita klik kanan lalu properti. Tunggu sebentar. Nah, ini kita masuk ke bagian sebelah kiri labels. Nah, ini ya. Oke, fontnya kalian sesuaikan menurut selera kalian aja. Jangan lupa untuk di-apply, lalu oke jika sudah ya. Begini ya tampilannya kalau sudah terubah, sudah di-apply, lalu di-oke. Oke, baik kita tambahkan lagi vektor, klik kanan, lalu kita masuk ke resource dari daerah tersebut. Oke, saya cari dulu ya. Nah, karena ini daerah Samarinda, saya masih punya data SHP-nya ya. Data RBI namanya. Kalau udah ketemu tipenya ganti aja jadi SHP ya, biar gampang buat nyarinya. Nah, untuk pada umumnya biasa kita masukkan administrasi, lalu kita cari jalan, sungai, dan sebagainya yang kira-kira dibutuhkan pada daerah tersebut ya, teman-teman. Sebelah kiri ini pengaturan layers ya, kalian bisa atur timpa-timpanya. Nah, kita ubah dulu warnanya. Ya, tadi kalau jalan kita kasih warna merah, untuk sungai kita kasih warna biru, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ada sekiranya yang nggak penting, kalian bisa hapus dengan cara klik kanan lalu remove ya. Nah, lalu klik OK saja. Jika sudah, kita langsung layoutin aja ya. Klik yang di sebelah kiri atas ini, lalu tinggal diketik ya keterangannya, lalu di OK. Untuk mengatur kertas, kalian tinggal klik kanan lalu klik properti ya. Nah, ini silakan diubah. Kalau saya kasih ke potret aja. Lalu untuk tambahkan peta, kita klik item, map, nah, lalu ditarik aja ya garisnya. Oke, oke, jadinya seperti ini. Untuk menggeser peta, klik yang di sebelah kiri ini, lalu di zoom ya. Nah, jika masih kurang ragu, skalanya saja yang dimainkan ya. Kita ganti dulu, lalu klik kanan item property, dan ini kita ganti ya. Saya coba ganti segini. Oke, lalu kita tinggal enter aja. Kita gerakin dikit, kita paskan lagi. Nah, gini ya, kira-kira. Udah, kita atur ketebalannya dulu ya. Dengan cara klik kanan atau property. Kita turun, nah ini kita centang. Lalu untuk ketebalannya bisa kalian atur sesuai dengan keinginan ya. Oke, baik. Step selanjutnya itu menambahkan grid pada peta ya. Klik kanan, property. Kita turun ke bawah. Nah, ini matikan ya. Sebentar. Nah, ini di grid kita tambah, lalu modify grid. Oke, untuk ini kita ganti sesuai zona yaitu 50 S. Nah, ini kalian hapus lalu ganti, saya ganti sekian aja ya. Nah, bawahnya juga sama. Oke, jika sudah, nanti terlihat seperti ini ya. Nah, jika masih sedikit terlalu besar, kalian bisa kecilkan. Kalian atur sesuai dengan keinginan kalian ya. Jika sudah, kalian bisa atur opacity-nya ini ya. Dengan cara diklik. Nah, ini bisa kalian kurangin sesuai selera. Saya kasih segini aja ya, karena saya nggak suka terlalu tebal. Oke, kita keluar. Nah, ini kita ganti seperti ini. Lalu
frame kita tambahkan ya. Nah, kita pakai segitu. Nah, lalu klik draw koordinatnya. Nah, ini yang di sini ganti ke vertical ascending, yang di sini ganti ke vertical descending agar jadi vertikal yang di teks smearnya ya. Nah, ini kalian bisa atur, fontnya. Oke, saya kasih segini aja. Sebenarnya saya sesuai selera. Oke, segitu aja. Yang di bagian sini kita silang dulu. Lalu untuk membuat crop, ini kan nggak muat ya. Kita klik kanan, lalu kita tambah ya di bagian page property ini. Kita agak lebarin sedikit, karena nggak bakal muat ya. Kayak itu. Oke, segini cukup kali ya. Oke, jika sudah, agar memudahkan kita tarik ya garis bantu di sini. Oke, jika sudah, kita ke bagian bawah, tarik lagi garis bantu, supaya kotakan yang akan kita buat itu pas ya. Nah, ini kita kasih garis segini juga ya. Lalu tinggal klik add item, lalu add rectangle. Nah, ini tinggal tinggal anu aja ya, karena udah dibuat tadi. Oke. Jika terlalu sekiranya masih mepet banget, oh sebentar ini agak miss ya. Nah, kita kurangi dikit. Oke, yang bawah, oke kita kasih gini ya. Nah, oke. Colokkan teks, kalian masuk add item, lalu add labels ya. Nah, ini klik aja di tempat dimana kalian mau anu, lalu ini harus di klik kanan. Kita hapuskan dulu klik kanan item property. Nah, ini diubah ya di sini. Oke, saya ubah seperti ini dulu. Lalu kalian tarik aja ya. Nah, ini tarik. Oke, kalian turunin dikit. Oke, ini pengaturan fontnya kalian bisa ganti. Sesuai selera ya. Saya ganti sebentar ya. Nah, saya ganti ini aja deh. Oke, lalu jika sudah, kalian bisa langsung keluar dari sini. Nah, gini ya. Oke, sepertinya saya harus ubah sedikit ya. Oke, saya ubah dulu sedikit. Oke, nah untuk menambahkan gambar, kalian tinggal di sini add picture, lalu ditandai di mana tepatnya, klik kanan yang property, lalu ganti ke raster ya. Nah, ini titik tiga dipencet, masuk ke mungkin contohnya instansi ya. Nah, saya cari instansi saya terlebih dahulu. Oke, jika sudah ketemu, kalian bisa mengaturnya ya agar di tengah. Nah, dengan cara apa? Ini kalian tarik ujungnya ini ke kiri kanan ya. Nah, ini ya, lalu turunin aja dikit. Kiri kanan item property, lalu di bagian sini kalian tinggal ganti ke tengah ya. Oke, jika sudah seperti ini ya tampilannya. Nah, ini bisa kalian atur sesuai selera. Saya mau tambahkan labels lagi, ini tinggal di copy paste ya, lalu ditempel ke sini. Nah, ini tinggal kalian ubah teksnya, sesuaikan. Nah, ini kan kita kasih judul petanya, peta topografi. Kalau kalian paskan, kalian copy paste lagi ya. Nah, kali ini kita sebentar salah. Nah, ini dipaskan kembali. Ini kita isi sebagai daerahnya ya, lokasi daerahnya. Contoh saya isi seperti ini. Karena saya tidak tahu ini lokasi mana, saya tulis begini aja. Kalian tinggal atur senyaman mungkin. Jika ingin ganti font, tinggal klik lalu diganti ya, dicari font mana yang kalian sukai. Ini. Oke, kita rapikan dulu dengan cara add item seperti biasa. Kita klik dulu, lalu kita buat rectangle. Nah, ini ya, kita rapikan terlebih dahulu.
Saya rapikan dulu ya, rekan-rekan. Lalu saya ingin tambahkan aroma angin, saya kayak gambar ya. Nah, saya lihat picture seperti tadi, raster image, lalu kita cari ya gambar aroma anginnya. Sebenarnya ada cara yang tadi langsung klik North Arrow ya. Itu langsung muncul, tapi saya punya um, gambar sendiri ya. Saya coba cari. Nah, ini dia. Nah, saya mau coba gambar ini seperti ini ya. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, jika sudah kita akan menambahkan scale bar ya dengan cara name add item lalu klik di scale bar sini. Sebentar. Nah, ini ya. Lalu tinggal ditandai untuk mengedit item property ini saya ganti double box saya. Di pengaturan ini kalian bisa ngikutin settingan saya aja ya. Nah, ini bisa disesuaikan. Mungkin saya kasih segini saja. Oke. Nah, ini ada font ya. Bisa kalian kecilkan sesuai dengan selera. Oke, kita paskan dulu ya, terlebih dahulu. Di sini saya rapikan terlebih dahulu ya, karena masih agak berantakan. Sebentar. Oke, sudah. Ini kita copy paste ya. Oke, jika sudah kita paskan dulu. Nah, ini kita paskan di bawah sini, kita ganti ya, sesuai dengan skalanya. Jika sudah, ini kalian copy paste lagi ya. Nah, ini ganti ke meter sesuai dengan satuan dari scale bar kalian. Karena saya pakai meter, jadi ini diganti meter ya. Nah, ini kalian sesuaikan aja mau ditaruh di bagian mana. Saya biasa taruh di bagian sini ya, nah di bawah. Silakan diatur-atur ya jika masih belum sesuai dengan selera kalian. Oke, jika sudah, kita akan tambahkan di sini rectangle baru ya. Oke, kita add item, lalu rectangle. Nah, kita paskan. Nah, sekitar sini ya. Nah, ini kita tinggal copy paste ya. Copy paste saja. Kita ganti sistem proyeksi. Sistem proyeksinya masuk ke zona mana? Oke, kita rapikan dulu ya. Kalau masih ada agak habis, kita rapikan dulu. Oke, selanjutnya kita tambahkan nama ya dengan cara di copy paste aja lagi. Oke, jika sudah, kalian tinggal paskan lagi seperti awal. Oke, jika sudah pas, silahkan ini kita klik kanan, lalu item property, lalu kita ganti ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan rectangle lagi, seperti biasa item ya, agar lebih rapi. Oke, kita kasih segini ya. Nah, ini kita bagusi terlebih dahulu, terapikan. Lalu untuk menambahkan keterangan, kita add item, lalu add legend ya. Nah, ini tinggal ditandai. Nah, gini ya. Untuk mengubahnya, kalian tinggal klik kanan item property. Auto update-nya di unchecklist. Terus ini tinggal diganti aja ya. Nah, ini otomatis langsung terganti. Ini juga sama. Yang ini juga sama. Nah, untuk ini dihapus saja kali ya, yang bawah. Nah, jadi sisakan cuma satu. Oke, ya sudah. Ini kalian bisa mengatur em, fontnya lah. Nah, ini mungkin kita tambahin dulu keterangannya jadi seperti ini. Keterangan peta. Oke, untuk keterangan peta ini kita bisa kecilkan dengan cara seperti ini. Kita edit sesuai dengan selera kalian aja ya.
mau dibesar kecilkan fontnya seperti apa, bebas. Ini jangan lupa untuk diatur ya, disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Ya, saya agak tarik aja segini. Oke, oke, baik, ini kita copy dulu aja ya. Nah, lalu kalian berikan keterangan sebagai sumber ya. Atau, oke, ini saya rapikan terlebih dahulu ya. Oke, lalu kita kasih subnya ya, subteksnya terkait sumber data ini kita dapat di mana. Sekalian saya rapikan ya. Oke, sudah selanjutnya kita menambahkan peta insert, oke, atau indeks petanya ya. Nah, dengan cara add map, lalu ditandai saja ya, di mana aja. Nah, kita kasih di sini agar deklinasinya itu muat. Oke, kita balik ke sebelah. Nah, di sini ya. Nah, ini kita matikan aja semuanya karena udah dikunci. Lalu kita add files, SHP lagi ya. Nah, kita cari dulu foldernya yang mau kita tambahkan yaitu SHP seluruh kota Indonesia. Oke, baik. Setelah di add, kita item property. Nah, ini simple fill dipencet, lalu kita jadikan transparan ya. Jadi tinggal di garisnya doang. Oke, baik. Jika sudah, kalian tambahkan di bagian ini ya. Nah, saya tambahkan ini karena ketimpa, kita turunin. Oke, lalu klik item property lagi. Nah, ini bisa kalian edit ya. Mungkin saya coba gelapkan sedikit biar agak kelihatan lebih lebih bagus ya. Oke, karena nggak begitu kelihatan, ini coba saya ganti warnanya menjadi warna putih ya. Oh, ternyata saya lupa lock layers ya. Oke, kita matikan dulu yang tadi nih. Coba kita pastikan. Ah iya, saya lupa lock layers. Oke, kita matikan dulu. Oke, nyalakan yang tadi yang awal. Oke, tunggu sebentar ya. Lagi render. Nah, sudah. Jika sudah render seperti ini, kalian klik kanan item property. Nah, untuk dikunci di sini ya, lock layers sama lock style. Oke, jika sudah, baru jika kalian mengganti di sini tidak akan terganti di peta ini ya. Nah, kita coba. Oke, sudah ya. Nah, jadi yang terganti itu di bagian bawah ya. Nah, ini ya, teks petanya. Oke, kalau gitu kita nggak usah kasih deklinasi ya. Ini lebarin aja. Oke, di silakan di zoom sesuai dengan kafling pemetaannya ya. Ini saya rapikan terlebih dahulu agar lebih bagus ya tampilannya. Oke, setelah itu kita balik ya ke tempat awal. Nah, ini. Oke, saya skip dulu. Nah, ini saya udah nyoba beberapa warna ya. Kayaknya kita ganti ke warna hitam aja. Oke, baik. Mari kita gerakkan dulu. Nah, segini ya. Oke, jika sudah, mungkin kita rapikan terlebih dahulu ya. em, Peta indeksnya. Selanjutnya kita tambahkan keterangan. Kita kasih judulnya itu indeks ya. Indeks peta. Oke, jangan lupa kita rapikan terlebih dahulu. Kita buatkan dia grid juga ya, yang kayak kita lakukan di peta yang pertama ini. Tinggal klik kanan item property. Nah, jika terlalu cepat, kalian bisa pause ya. Kita tambahkan grid. Sama halnya seperti tadi ya.
hanya intervalnya kita ubah jadi sangat besar ya. Oke, ini terlalu gelap, jadikan transparan saja. Nah, ini kita atur aja ya sesuai selera kalian maunya seperti apa. Jika kalian mau mengikuti saya tidak masalah ya. Oke, silahkan diikutin. Sini kita tambahi rectangle ya untuk di daerah penelitian kita. Oke, kita tambah dulu, kita ubah seperti biasa ya. Nah, ini kita jadikan merah saja. Oke, lalu ditransparankan ya. Nah, seperti ini. Lalu di cancel saja jika sudah disilang maksudnya. Nah, ini ya, kita taruh di sini. Oke, jangan lupa kita item property kita kunci lagi ya. Kayak di peta satu. Nah, ini kita kunci agar tidak bisa gerak dan juga stylenya itu tidak berubah ya. Tetap seperti ini walaupun kita ganti. Balik lagi ke tempat awal. Nah, ini kita bisa matikan aja ya. Lalu kita tambahkan peta ketiga kita ya. Head map lagi. Nah, kita taruh aja di ujung sini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita tandai dulu ya daerahnya di daerah mana agar kita tahu. Ntar, nah, oh daerah situ ya. Nah, ini kita gerakan aja lagi ke daerah situ. Nah, ini ya. Oke, jika sudah ketemu daerahnya, kita tinggal matikan aja lagi. Oke, oke, kalian ini bebas ya, ingin memilih yang mana. Ini atur aja sesuai dengan selera. Oke, jika sudah, nah ini ya, saya import couplingnya terlebih dahulu. Mungkin saya skip aja videonya. Oke, couplingnya sudah ada ya. Nah, kita atur dulu couplingnya mau seperti apa. Kita hitamkan aja dulu. Oke, oke, lalu tinggal di oke aja ya. Kita kembali lagi ke tempat awal. Di sini saya coba atur-atur dulu ya. Mungkin saya coba gelapkan aja biar warnanya lebih kelihatan better ya. Sesuai selera aja sebenarnya. Kalau kalian mau langsung, langsung aja nggak apa-apa. Nah, mungkin saya coba yang begini. Oke, seperti awal tadi, jika sudah, lalu kita item property, kita buatkan grid baru ya. Nah, ini kita kunci dulu, ini kita buatkan backgroundnya kita matikan aja. Ini frame, oke, frame-nya gitu kan aja ya. Nah, ini jika sudah kita buatkan grid ya. Nah, ini kita masuk ke sini, tambahkan grid seperti tadi. Oke, jangan lupa diganti ke 50 S. Intervalnya kita lebih kecil dari yang sebelumnya ya. Sebentar salah. Oke, segini aja kali ya. Nah, jangan lupa draw koordinatnya kita aktifkan lagi ya seperti awal. Nah, ini. Nah, ini kan banyak sekali ya. Kita aturkan dulu ini. Nah, untuk yang di bagian sebelah sini kita matikan aja, disable. Seperti biasa ini atur sesuai selera kalian aja ya. Kalian mau ganti fontnya silahkan. Jika sudah silahkan disilang. Kita tambahkan panah ya. Nah ini tinggal dipencet. Nah kita taruh di sini ya. Oke. Nah, sebentar.
seru ya. Oke, nah kita pencet. Oke, ini diklik aja. Nah, jika udah, sebentar kita klik kanan atau properti. Yang ini kita nonkan ya, matikan yang panahnya. Untuk yang kedua, sama juga kita lakukan hal yang seperti sebelumnya. Oke, udah jadi ya. Nah, begini cara membuat foto topografi menggunakan software QGIS ya. Sekarang kita save sebelah sini, nah, lalu kita export aja ya. Kita export di sini aja ya. Oke, kita buatkan folder baru. Oke. Nah, di sini ya. Lalu di OK aja. Oke, jika sudah selesai, mari kita lihat hasil dari petanya ya. Jangan lupa untuk save project kali ini ya. Kita save di sini aja. Oke. Oke, jika sudah silakan kita keluarkan juga. Kita masuk ke datanya ya. Oke. Nah, gini ya tampilannya semua teman-teman. Oke. Oke, baik. Terima kasih buat yang udah nonton